Punden Tanjung Sari itu merupakan salah satu punden pedayangan yang terkenal sangat keramat di daerah Klaten, Jawa Tengah. Banyak orang-orang melakukan ritual ngalap berkah di punden ini untuk mengatasi berbagai masalah, yaitu mulai dari keterpurukan ekonomi sampai dengan sakit yang sulit diobati secara medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Desa Dlimas, Klaten, Jawa Tengah, itu di tengah perkampungan ini terdapat sebuah punden yang sangat dikeramatkan oleh para warga sekitar. Keramatan punden tersebut itu memang sudah sejak dari dulu diyakini oleh warga. Para warga itu mempercayai bahwa di punden tersebut dihuni oleh dua sosok gaib atau bisa juga tiga sosok gaib. Nyai Tanjung Sari dan Nyai Payung Gilap, merekalah yang menjaga punden itu. Menurut penuturan salah seorang warga desa, sejarah punden itu diawali pada saat Kanjeng Ratu Kidul itu tengah melakukan perjalanan melewati desa Dlimas. Perjalanan Kanjeng Ratu Kidul itu diikuti oleh para pujangga beserta dengan para prajuritnya. Tak terkecuali itu patih dari Keraton Segoro Kidul beserta dengan kedua selirnya yang bernama Nyai Tanjung Sari dan Nyai Payung Gilap. Pada saat rombongan pengiring Kanjeng Ratu Kidul itu tengah melintas di desa Dlimas, kedua selir patih Segoro Kidul itu terjatuh dari atas titian kerbau tepat berada di desa Dlimas karena dua selir ini menaiki satu kerbau. Saat berada di alam nyata, sosok kedua selir tersebut yaitu Nyai Tanjung Sari dan Nyai Gilap itu kemudian berubah menjadi arca atau patung. Kemudian mengetahui hal itu, lalu kerbau yang menjadi tumpangan mereka itu juga ikut merubah dirinya menjadi arca. Kerbau itu pun juga tadinya langsung jatuh ketika kedua selir itu jatuh, maka kerbaunya ikut menjatuhkan diri. Sejak peristiwa itu, kedua selir patih dari Keraton Segoro Kidul tersebut akhirnya bersemayam di pohon kecik, yaitu tempat pertama kali keduanya itu terjatuh. Kemudian oleh warga tempat itu dijadikan sebagai punden desa. Warga menganggap dan meyakini kedua sosok gaib ini menjaga dan melindungi warga dari bebendu gaib seperti teluh, tenung, pagebluk, dan teror-teror dari sosok gaib pesugihan. Oleh karena itu, sebagai ungkapan wujud rasa syukur atas jasa punden pedayangan dalam melindungi seluruh warga desa, setiap bulan Suro sesudah hari ke-8 pada penanggalan Jawa yang jatuh pada hari Jumat Kliwon atau bisa juga Jumat Wage, penduduk desa itu akan menggelar ritual bersih desa di sekitar punden pedayangan dalam rangka wujud rasa syukur. Penduduk desa sangat menghormati sekali keberadaan punden itu, pemirsa, karena bagi para warga punden itu bisa mengayomi dan menjaga para penduduk dari mara bahaya serta menjadi tempat khusus bagi warga-warga lain yang ingin ngalap berkah. Dulu sebelum diadakan tradisi bersih desa, awalnya itu ada sebuah wisik. Wisik itu adalah sebuah bisikan gaib atau bisa juga disebut ilham yang disampaikan oleh sosok Nyai Tanjung Sari kepada sesepuh desa. Dalam wisik itu dijelaskan jika penduduk desa berkenan memberi sesajen setiap tahun sekali pada bulan Suro, maka warga itu akan diberi kemakmuran yang berlimpah, dijaga dari segala mara bahaya. Dari wisik tersebut akhirnya penduduk desa itu sepakat mereka akan bersama-sama memberi sesaji sebagai ucapan wujud rasa syukur setiap bulan Suro. Sesaji ini dalam bentuk jajanan dan makanan yang dibawa dari rumah.
kemudian dibentuk sedemikian rupa ya di pelataran punden, lalu didoakan dan dimakan bersama-sama. Selain itu ada sebagian sesaji yang dibawa ke rumah untuk keluarga ya, dengan tujuan ngalah berkah, atau kalau dalam tradisi ilmu hikmah itu istilahnya adalah tabarukan. Di lokasi panggung punden itu diletakkan sesaji khusus yang dinamakan sesaji lenjongan. Sesaji lenjongan ini terdiri dari jajanan pasar, wajik, getuk, jadah, ketan, dan berbagai makanan dari ketan yang diberi parutan kelapa. Kemudian para warga selain menyiapkan semua sesaji tersebut itu, mereka itu juga membawa sesaji khusus untuk diri sendiri. Di antaranya itu ada roti, minuman kemasan, makanan ringan, aneka jajanan, sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Seluruh rangkaian sesaji seperti layaknya bazar makanan, karena jenis jajanan dan makanan yang ada itu memang jajanan umum yang biasa itu dijual di warung-warung makan. Nah, selain itu sesaji buah-buahan itu juga dirangkai sedemikian rupa sehingga nampak indah sekali kalau kita lihat. Tradisi upacara bersih desa itu dimulai selepas sholat Jumat. Diawali dengan pembacaan sumbangan dari para donatur pelaksana upacara bersih desa tersebut. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama oleh satu persatu para pemangku agama yang ada di desa Dlimas. Pertama itu diawali dari doa pemangku agama Islam atau istilahnya Ustadz atau Kiai. Lalu kemudian dilanjutkan agama Kristen, lalu Hindu, Buddha, dan yang terakhir itu adalah doa dari pemangku kejawen. Nah, selain diadakannya ritual persembahan sesaji, acara ini juga diisi dengan pementasan wayang orang atau juga ketoprak. Karena memang di desa Dlimas sendiri ya terdapat paguyuban seni kerawitan, kemudian wayang orang dan juga ketoprak. Terkait dengan pementasan tersebut, ada yang unik pemirsa. Apabila ada salah satu warga yang ingin sukses dalam kehidupannya, biasanya mereka itu bernadar untuk mengadakan pementasan wayang orang ataupun ketoprak jika sukses nanti, atau bisa bernadar mengadakan pementasan seni yang lainnya. Nah, pementasan seni karena nadar tersebut ya, yang dilakukan karena nadar itu berbeda dengan pementasan seni pada saat bersih desa. Perbedaannya yaitu kalau untuk nadar itu maka orang yang melakukan nadar itu harus membayar penuh para penabuh dan pemain kesenian itu. Tetapi kalau untuk pementasan bersih desa, maka semua pemain itu pantang untuk menerima bayaran sepeser pun. Jika sampai hal itu dilanggar, maka orang tersebut itu akan bernasib sial, apes, dan sakit-sakitan. Maka dari itu tidak ada yang berani melanggarnya. Acara bersih desa ini dilaksanakan selama kurang lebih sepekan penuh, dan kemeriahannya itu ditambah dengan adanya pasar malam di sebuah lapangan yang letaknya itu tidak jauh dari Punden. Terkait dengan kekeramatan Punden Tanjung Sari, itu ada beberapa pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang yang pernah melakukan ritual ngalap berkah di Punden itu pemirsa. Salah seorang penduduk desa Dlimas itu pernah mengalami sakit stroke dan dirawat di rumah sakit. Namun orang tersebut tak kunjung sembuh. Bosan dengan minum obat-obatan dari rumah sakit, maka dia pasrah dan kemudian mengucapkan nazar di Punden Tanjung Sari itu. Apabila penyakitnya sembuh, maka dia akan menggelar kesenian kerawitan di Punden itu. Nah, selang 3 hari sakitnya berangsur-angsur itu mulai membaik dan sampai akhirnya sembuh total. Tidak hanya warga Dlimas, itu ada salah satu pelaku ritual dari Kota Gede Yogyakarta. Pelaku ritual ini berhasil sembuh dari penyakit guna-guna yang dikirim oleh seseorang yang tidak suka kepadanya. Sudah banyak sekali orang pintar yang dimintai tolong, tetapi semuanya itu belum membuahkan hasil. Nah, berkat saran dari temannya, orang itu kemudian ngalap berkah di Punden Tanjung Sari.
Tidak lama kemudian, yaitu selang seminggu menjalani ritual, akhirnya orang itu sembuh. Pada saat ritual ngalap berkah, orang itu bernadar ingin menggelar kesenian tayub apabila sembuh dari sakitnya tersebut ya. Untuk mewujudkan nadar yang pernah diucapkan, lalu orang itu kemudian menggelar kesenian tayub tepat di saat upacara bersih desa dengan menampilkan kesenian dari tayub asal desa sekitar. Selain kedua pelaku ritual tersebut itu, masih banyak pelaku-pelaku lain yang melakukan ngalap berkah di Punden Tanjung Sari. Mereka mempunyai berbagai masalah, diantaranya perjodohan, masalah ekonomi, hutang piutang, jabatan, dan lain sebagainya. Karena kekeramatan Punden Tanjung Sari itulah tidak ada yang berani neko-neko istilah Jawanya, atau tidak ada yang berani sembarangan terhadap punden leluhur itu. Sudah saya jelaskan di depan bahwa Punden Tanjung Sari itu dijaga 3 sosok gaib, yaitu 2 selir dari patih penguasa Segoro Kidul dan 1 lembu atau 1 sapi tumpangan dari kedua selir itu. Ketiga penguasa gaib tersebut diabadikan dalam 3 arca ataupun 3 patung yang ada di Punden. Perlu digarisbawahi bahwa Punden ini hanya sebagai tempat berdoa kepada Tuhan, bukan untuk pesugihan. Sedangkan ketiga sosok gaib tersebut itu hanya bersifat membantu. Yang sangat perlu kita ketahui bahwa Punden itu adalah untuk semua agama. Agama apapun boleh berdoa atau ngalap berkah di Punden itu. Secara tidak langsung, Punden Tanjung Sari itu memberikan nilai pelajaran, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda suku, ras, ataupun agama, namun kita tetap satu, yaitu tetap sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Bagi yang tertarik untuk melakukan ritual ngalap berkah di Punden ini, bisa datang langsung ke Desa Dlimas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan jangan lupa ya, sebelum ke Punden ini sowan dulu ke juru kunci Punden tersebut ya, untuk meminta izin dan meminta tata cara petunjuk ritualnya. Nah, mungkin cukup itu dulu, semoga bermanfaat. Saya Patih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.